Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 9 semester 1. Bersama saya, Herlina Sumanti. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Yang kita bahas hari ini adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada 7. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Kedua, penemuan baru. Ketiga, konflik. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Dan ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pertama penyebab perubahan sosial budaya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara terbanyak penduduknya di dunia setelah China, India, Amerika, kemudian Indonesia. Sampai saat ini tercatat per 30 Juni 2020 penduduk Indonesia lebih dari 268 juta jiwa. Bertambahnya penduduk akan mempengaruhi jumlah lahan yang akan ditempati, serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah perubahan sosial di daerah tersebut. Bagaimana dengan daerah yang berkurangnya penduduk? Berkurangnya penduduk karena berpindah tempat atau karena sebab lain dapat mengakibatkan banyak lahan yang terbengkalai, menjadi kurang berkembang, dan banyak tenaga produktif yang menganggur. Faktor kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru membawa banyak perubahan sosial budaya. Sebagai contoh, penemuan listrik dan penemuan telepon seluler. Penemuan listrik sungguh telah merubah kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas malam yang biasa terhambat oleh pencahayaan, sejak ditemukannya listrik, aktivitas siang dan malam tidak jauh berbeda. Penemuan listrik juga memicu ditemukannya alat-alat penghasil tenaga listrik, juga alat yang menyalurkan listrik, seperti setrika listrik, kompor listrik, dan alat masak listrik. Penemuan telepon seluler juga demikian. Awalnya hanya untuk komunikasi suara, kemudian berkembang dengan komunikasi tulisan, ditambah lagi dengan adanya kamera, adanya jam, kompas, kalender, radio, kalkulator, dan berbagai fasilitas lainnya yang tergabung dalam satu benda. Faktor penyebab yang ketiga adalah konflik. Negara kita adalah negara multikultural, artinya sangat beraneka ragam, baik itu agama, suku bangsa, warna kulit, dan bahasa. Keanekaragaman ini bisa menjadi potensi, juga bisa menjadi ancaman terjadinya konflik. Konflik bisa terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau individu dan kelompok. Seringkali penyebab terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan pendapat, atau adanya perbedaan budaya. Ini adalah contoh gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya konflik di negara kita. Konflik tidak hanya menjadi masalah di anak-anak muda, tapi juga di tingkat orang dewasa. Terjadi konflik akan menyebabkan kehidupan sosial berubah. Rasa aman akan hilang, aktivitas tidak berjalan dengan normal, kebutuhan sulit terpenuhi, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan lainnya yang akan kita hadapi ketika terjadinya konflik. Faktor penyebab yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor ini
jauh lebih berat dibanding dengan faktor sebelumnya, yaitu faktor konflik. Pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi, sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Setelah terjadi pemberontakan, akan terjadi perubahan yang sangat besar, mulai bergantinya kepala negara, wakil, menteri-menteri, dan seterusnya. Sebagai contoh, berakhirnya kekuasaan Hosni Mubarak di Mesir dan Presiden Soeharto di Indonesia. Ini adalah gambar Presiden Hosni Mubarak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir tahun 2011. Para demonstran menuntut Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Para demonstran menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan mengumpulkan massa. Ini adalah gambar pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden. Revolusi ini terjadi pada Mei tahun 1998. Peristiwa dimulai dari demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa sekitar 32 tahun. Setelah itu, terjadilah pengunduran diri, maka terjadi perubahan besar di masyarakat Indonesia dengan munculnya masa reformasi di mana perilaku warga masyarakat menjadi lebih berani untuk mengkritisi cara kerja pemerintah dan lebih berani mengemukakan pendapatnya. Faktor kelima, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam bisa terjadi karena faktor alam sendiri, berupa gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, atau karena ada unsur dari tangan manusia, eksploitasi sumber daya alam, penggunaan bahan kimia, dan lain-lain. Karena bencana alam, perubahan sosial pun terjadi. Masyarakat yang mengungsi akibat bencana alam akan kehilangan harta, bahkan nyawa, kehilangan mata pencarian, dan memulai hidup dengan mata pencarian baru. Hidup bersama dalam kelompok besar di tenda pengungsian akan merubah kebiasaan, beradaptasi dengan lingkungan baru dalam kondisi yang memprihatinkan. Dampak yang keenam adalah perang. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam masyarakat yang terlibat perang. Apalagi bagi bangsa yang kalah, pihak yang menang akan memaksakan kebudayaan pada yang kalah. Sebagai contoh, perubahan sosial budaya terjadi pada masyarakat Indonesia ketika dikuasai oleh Jepang di berbagai bidang, misalnya di bidang sosial. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada berbagai proyek milik Jepang. Kemudian, akhirnya desa mengalami krisis karena tidak terurus. Di bidang ekonomi, rakyat banyak yang hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Di bidang budaya, berkembangnya penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian munculnya karya yang bernuansa perang dan kemerdekaan. Di bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam berbagai organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Penyebab perubahan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan di masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Pengaruh budaya dalam satu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Perubahan ini bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia dengan pakaian adatnya kemudian mulai berubah dengan pakaian berjas yang sebenarnya bukan kebudayaan bangsa Indonesia. Indonesia adalah daerah yang tropis. Pakaian berjas awalnya tidak cocok dengan masyarakat Indonesia dengan suhu rata-rata 27 derajat. Tapi lama-kelamaan masyarakat Indonesia terbiasa dengan pakaian dengan jas dan dasi. Proses pengaruh budaya lain menyebabkan terjadinya 1. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru berupa alat ataupun gagasan.
Yang kedua, akulturasi merupakan masuknya budaya asing kemudian melebur dengan budaya asal yang menghasilkan budaya campuran. Yang ketiga, asimilasi meleburnya dua budaya dan menghasilkan budaya baru yang menghilangkan kedua budaya asal. Keempat, penetrasi, yaitu perembesan unsur budaya secara damai ataupun kekerasan. Kelima, invasi, masuknya budaya asing dengan cara kekerasan atau peperangan. Yang keenam, milenarisme, yaitu bentuk kebangkitan mengangkat masyarakat bawah yang tertindas dan menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Kita masuk ke bagian kedua dari materi kita, yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Sebelumnya tadi adalah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Adapun faktor penghambat perubahan sosial budaya ada 5. Yang pertama, kehidupan yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang kelima, adat istiadat. Faktor penghambat yang pertama adalah kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing, terisolasi, jalur transportasi dan komunikasi yang sulit menyebabkan sulitnya terjadi perubahan sosial. Gambar-gambar ini menunjukkan daerah yang sulit sekali terjadi perubahan sosial karena berbagai faktor tadi, yang utama adalah kehidupan mereka yang terasing. Faktor kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Sebenarnya pendidikan adalah jendela perubahan sosial budaya. Tapi bagi masyarakat kita yang tinggal terisolasi, yang tinggal jauh di pedalaman, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya dengan baca tulis dan kebiasaan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka itu akan membantu mereka berinteraksi dengan masyarakat kota yang lebih maju. Faktor penghambat yang ketiga adalah sikap masyarakat tradisional. Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau orang Kanekes? Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak boleh sekolah secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama dari adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk digunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan pada paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah. Faktor penghambat keempat, adanya prasangka terhadap hal baru dan asing. Merasakan hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan pada kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Faktor penghambat yang terakhir adalah adat istiadat. Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sebagai contoh di gambar ini adalah gambar upacara pemakaman. Mereka mengeluhkan besarnya biaya yang dikeluarkan, tapi karena ini adat, maka tetap mereka lakukan. Atau gambar yang kedua berupa alat pemotong padi. Ada banyak alat-alat baru yang lebih modern dan memudahkan pekerjaan dalam memotong padi, tapi karena adat istiadat, maka mereka menggunakan alat yang sederhana dalam proses pemanenan tanaman padi mereka. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.